Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi aj'al lana bi khair, amma ba'du. Yang mulia Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa juga yang kami muliakan Bapak Rektor Unzah Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab, dan tak lupa juga dosen pengampu Ustadz Imam Asy-Syafi'i. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang talak. Talak yaitu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Demikian, kenapa talak itu bisa menjadi wajib? Karena talak menjadi wajib disebabkan karena sumpah, seperti sumpah li'an, malaknat. Suami menuduh bahwa istrinya telah berbuat zina dan bersumpah bahwa takut bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya apabila tuduhan zina terhadap istrinya itu palsu. Adapun yang sunnah, apabila disebabkan istri memiliki cacat mental, gangguan kejiwaan, istri memiliki perangai dan perilaku yang buruk seperti gemar melakukan kemaksiatan, talak menjadi makruh apabila suami mentalak istrinya sedangkan istrinya sendiri tidak memiliki cacat mental, tidak memiliki perilaku buruk, dan tidak memiliki tindakan kriminal, tetapi malah istrinya termasuk perempuan yang taat beragama, menjadi maksiat juga patuh terhadap suaminya. Talak yang berikutnya, talak bisa menjadi haram apabila suami mentalak istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid, atau suami mentalak sedangkan istrinya dalam keadaan suci dari haid tetapi suami telah menyetubuhi istrinya tersebut. Dan begitu pun syarat-syarat talak di sini ada beberapa. Yang pertama, berakal. Berakal yang bagaimana? Berakal yaitu suami yang menjatuhkan talaknya dalam keadaan akalnya sehat, sehingga apabila suami dengan memiliki kekurangan mental maka tidak bisa menjatuhkan talaknya terhadap istrinya. Yang nomor dua, dewasa, yaitu suami yang menjatuhkan talaknya ketika suami sudah dewasa, yakni sudah balik, sehingga apabila suami belum balik maka tidak bisa menjatuhkan talaknya terhadap istrinya. Dan yang ketiga, kemauan sendiri, yaitu suami yang menjatuhkan talaknya atas kehendak kemauan suami sendiri, bukan atas dasar paksaan atau ancaman dari orang lain, baik berupa penyiksaan, teror, maupun akan kehilangan pekerjaan dan sumber kehidupan lainnya. Talaknya orang dipaksa, mabuk, dan marah. Dalam perkara suami yang menjatuhkan talaknya karena dipaksa atau kondisi suami sedang dalam keadaan mabuk, para ulama berbeda pendapat apakah talaknya terjadi atau tidak. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya. Untuk talaknya orang yang dipaksa, jumhur ulama seperti Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Daud berpendapat bahwa suami yang menjatuhkan talaknya terhadap istrinya karena adanya unsur pemaksaan, maka talaknya tidak terjadi.
pendapat ini seperti yang dipahami oleh sahabat Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan yang lainnya. Adapun talak yang karena mabuk, para ulama bersilang pendapat perihal talaknya suami yang sedang dalam keadaan mabuk. Apakah talaknya jatuh atau tidak? Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan sikap terhadap keadaan mabuk itu sendiri. Karena mabuk itu hilang akalnya seperti orang gila. Apakah mabuk itu sama hukumnya seperti orang gila ataukah ada perbedaan di antara keduanya? Jumhurul fuqaha berpendapat bahwa talaknya suami yang sedang dalam keadaan mabuk, maka talaknya tetap terjadi. Adapun talak karena marah, seseorang yang sedang marah maka talaknya tidaklah jatuh apabila marahnya sampai menghilangkan akal pikiran. Ini disebabkan karena sedang dilanda kondisi emosi berlebihan sehingga tidak bisa mengontrol dirinya sendiri baik ucapan maupun perbuatan dan apa yang dimaksudkan. Marah yang demikian dianggap seperti orang gila atau orang mabuk. Hal ini sebagaimana hadis Nabi bahwa talaknya orang yang sedang marah tidak jatuh. Dan berikut pembahasan berikutnya macam-macam talak. Yang pertama ada talak sharih dan kinayah. Jumhur fuqaha bersepakat bahwa kata-kata talak mutlak itu ada dua, yaitu kata-kata yang dijelas sharih dan kata-kata talak yang tidak jelas atau sindiran kinayah. Namun ulama ahli fikih berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata talak apakah cukup dengan kata-kata semata tanpa niat atau apakah dapat terjadi niat talak dan hanya sebatas niat saja tanpa kata-kata, sehingga penjelasan berikut ini. Talak yang sharih berikut ulama sepakat kata talak yang sharih itu kata talak. Dan selain kata talak diperselisihkan atau bukan. Malik dan Hanafi berpendapat bahwa kata talak yang sharih itu hanya ada satu, yaitu berupa kata talak. Selain itu berupa kinayah. Sedangkan menurut Syafi'i dan Zahiri kata talak yang sharih bukan hanya satu tetapi ada tiga: cerai, pisah, cerai, firaq, pisah, dan sarah. Adapun yang kinayah, Syafi'i berpendapat bahwa ucapan talak dalam kalimat sindiran itu tidak serta-merta akan jatuh talaknya, seperti tergantung bagaimana niatnya. Apakah kalimat sindiran tersebut bermaksud menceraikan ataukah ada maksud lainnya? Apabila ada maksud sindiran tersebut menceraikan, maka jatuhlah talaknya kepada istri tersebut. Apabila maksudnya adalah talak 2 ataupun talak 3, maka talak itu talak 3 tersebut. Abu Hanifah sendiri berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i. Adapun talak raj'i dan ba'in, ulama ahli fikih sepakat bahwa talak itu ada dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami, di mana suami masih dapat rujuk kembali dengan istrinya yang sedang dalam masa menunggu atau iddah. Pada masa iddah tersebut perempuan statusnya masih sebagai istri, sehingga tidak boleh menerima pinangan dari orang lain lagi sampai melakukan akad pernikahan. Adapun talak ba'in adalah talak yang diputuskan suami, di mana suami tidak lagi memiliki kesempatan untuk merujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut. Apabila suami menghendaki untuk kembali gugatan, maka si suami harus ada pihak ketiga, seperti contoh ada orang si A suami, si B istri, dan si C calon suami yang mau menggantikannya setelah akad talak ba'in.
maka si C ini harus menikahi si B dulu untuk si A dapat memperistrinya lagi. Dan di sini ada pembagian di talak bain. Talak bain sugro yaitu talak yang berakibat suami tidak bisa rujuk. Adapun yang bain kubro yaitu talak yang dilakukan ketiga kalinya yang berakibat suami tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya walaupun dengan akad niat nikah kembali.